absen dulu ya. Al-Fajri ada? Sakit Ibu. Sakit. Alifah. Ada izin minta izin di grup? Anam. Hadir. Apriliani. Cincin. Delia. Delia kemana? Alfa. Dimas. Yogi. Egi ada? Masih di luar. Erma. Fadil. Giska. Hanida. Email ada? Izin Bu. Kevin. Ada Bu. Mayola. Marta. Melissa. Messi. Natasha. Ada Bu. Neza. Octavia. Rizka. Siti. Vina. Firda. Jessica. Dah. Siapa yang mau saling foto tadi? Makasih ya DPM. Iya Bu. Ada yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Masih. Apa materi kita minggu lalu? Budaya kerja yang 3H. Yang minggu lalu kita kan bahas K3L. Siapa yang tahu apa itu K3L? Oke, silakan. Ya, DPM silakan. K3LH adalah aturan tentang kesehatan, keselamatan kerja serta lingkungan hidup. Aturan ini terkait dengan keselamatan pekerja ketika bekerja, perusahaan maupun instansi. Ya, ada lagi? Udah paham semua dengan materi kita yang minggu lalu kan? Udah, jika udah, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu tentang budaya kerja dan K3LH. Mendengar kata budaya kerja, apa yang teringat sama Nanda? Budaya kerja. Siapa yang tahu apa itu budaya kerja? Ada yang tahu? Kevin? Budaya kerja adalah suatu falsafah didasari pandangan hidup sebagai nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, penanganan serta tindakan yang terwujud sebagai bekerja. Iya. Bisa dibaca bersama-sama budaya kerja itu apa? Dan silakan Anda baca. Suatu falsafah Ya, budaya kerja itu suatu falsafah didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam satu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai bekerja. Bisa Anda pahami? bisa. Ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Jika tidak, kita lanjut. Ada 5R dalam budaya kerja. Yang pertama ada ya, dari 5R itu apa yang Anda pahami dari kelima R itu?
Apa itu ringkas? Ringkas adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan di tempat kerja. Ya, kalau rapi, menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. resik, Resik berarti membersihkan tempat atau area kerja, mesin, peralatan, dan barang-barang dari debu, kotoran, dan laut. ya kalau rawat, apa Melisa? Hal yang penting untuk diperhatikan yaitu cara mempertahankan tiga proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Rajin, lagi David. Rajin merupakan prinsip terbentuk dari 4 atau keseluruhan prinsip rajin. Ya, yang pertama yaitu ringkas. Ringkas itu kegiatan menyingkirkan barang yang tidak diperlukan sehingga yang ada di ruangan kerja hanya barang-barang yang diperlukan saja. Yang kedua yaitu ada rapi. Meletakkan segala sesuatu sesuai posisinya sehingga memudahkan saat diperlukan. Yang ketiga yaitu ada resik. Kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi tahap selanjutnya. Yang keempat ada rawat, yaitu kegiatan membersihkan peralatan dan area kerja sehingga tetap bersih dan kondisi terjaga. Yang kelima yaitu ada rajin, menjaga kedisiplinan pribadi secara berulang-ulang dalam menjalankan 5R. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke kesehatan dan keselamatan kerja umum. Bisa dibaca bersama-sama? Bisa. Silakan, Anda baca. Kesehatan Dah, yang pertama ada kesehatan karyawan, yang kedua ada perlindungan tenaga kerja, yang ketiga ada upaya preventif kesehatan kerja, dan yang keempat ada faktor penyebab kecelakaan. Kesehatan karyawan itu gimana? begini Bu, penjelasannya sedikit atas saya. Ya, silakan Kevin. Kesehatan karyawan itu produktif dan kelancaran pekerjaan amat tergantung dari kesehatan para karyawan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan sebelum menempatkan karyawan mengadakan cek kesehatan agar mampu bekerja dengan baik. Ya, yang kedua ada perlindungan tenaga kerja. Siapa yang tahu? Perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja itu terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama ada Perlindungan sosial, perlindungan sosial, yang kedua ada perlindungan teknis, ya, yang ketiga ekonomis. perlindungan sosial itu gimana? Perlindungan sosial itu yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan dengan tujuan memungkinkan pekerja dalam kehidupan sebagaimana manusia pada umumnya, khusus sebagai anggota masyarakat dan keluarga. Contoh asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan. Ya, kalau perlindungan teknis Perlindungan teknis agar pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. ya, kalau yang ekonomis Ekonomis, jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha memberikan penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya. ya, selanjutnya ada upaya preventif kesehatan kerja. Terbagi menjadi berapa? 5. Yang pertama melakukan penilaian terhadap faktor risiko kesehatan. Yang kedua ada pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Yang ketiga analisis penyakit akibat kerja dan penyakit umum lainnya. Selanjutnya ada pencegahan keracunan makanan bagi tenaga kerja. Yang terakhir penempatan tenaga kerja sesuai kondisi dan status kesehatan. Selanjutnya ada faktor penyebab kecelakaan. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama ada faktor pekerja. Ya, yang kedua. Bahan yang digunakan. Ya, yang ketiga ada faktor. Yang digunakan. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak Bu. Oke, kita lanjut ke teknik selanjutnya.
Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. P3K itu apa? Ya, yang pertama ada tenang, yang kedua ada ya, yang ketiga yang keempat ada yang tahu Ananda apa tujuan P3K itu? Ya, ada lagi. Tujuan 3K adalah untuk penanganan darurat sebagai pertolongan pertama jika korban saat terjadi kecelakaan. Iya, jadi tujuannya tuh penyelamat saat korban kecelakaan. Di P3K ini ada tenang. Tenang itu gimana? Jangan panik, Terus apa lagi? cepat cool. Ya, jangan panik. Jadi tenang itu orang yang pertama menolong saat terjadi pada kecelakaan. Selanjutnya ada singkirkan korban ke tempat yang lebih aman. Gimana? Jauhkan korban dari tempat kecelakaan untuk mencegah terulang kembali. Ya, menjauhkan korban dari tempat kecelakaan untuk mencegah terjadinya. Ya, selanjutnya ada cek pernapasan. Bila terjadi penderitaan mengalami pernapasan berhenti, segera beri pernapasan bantuan. Ya, bila terjadi penderita mengalami pernapasan, maka berhenti secara pernapasan yang ada bantuannya. Selanjutnya, jangan terlalu cepat mengusung korban. Maksudnya gimana? Yang terlalu apa, Nisa? Besaran masalah. Ya, jadi kita jauhkan korban itu agar tidak terjadi